Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu keruntuhan 4 kerajaan besar setelah berakhirnya Perang Dunia I. Perang Dunia I bukan hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga mengakhiri berbagai kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad. Mari kita mulai. 4 kerajaan yang dibubarkan setelah Perang Dunia I berakhir. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke abad ke-20 untuk menjelajahi peristiwa sejarah yang mengguncang panggung politik dunia. Ini adalah masa setelah Perang Dunia I, sebuah konflik besar yang mengubah dunia sebagaimana kita kenal. Pada era pasca Perang Dunia I, ada 4 kerajaan besar yang mengalami keruntuhan, yang menandai akhir dari satu era dan awal dari yang lain. Keruntuhan ini tidak hanya memengaruhi peta politik, tetapi juga menciptakan perubahan yang mendalam dalam sejarah dan nasib bangsa-bangsa. Kita akan menggali lebih dalam ke dalam 4 kerajaan ini, mengungkap sejarah mereka, penyebab keruntuhan, dan dampaknya yang berkepanjangan. Bersama-sama, mari kita telusuri cerita-cerita tentang Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Ottoman yang dibubarkan setelah Perang Dunia I berakhir. Jadi, pastikan Anda tetap duduk di kursi Anda, karena ini adalah perjalanan sejarah yang penuh dengan peristiwa epik dan konsekuensi yang mendalam. Ayo mulai. 4 kerajaan yang dibubarkan setelah Perang Dunia I berakhir. Pertama, kita memiliki Kekaisaran Jerman, yang dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II. Kedua, Kekaisaran Austria-Hongaria, kerajaan maju yang mencakup wilayah Austria dan Hongaria. Ketiga, Kekaisaran Rusia, salah satu kerajaan terbesar di dunia, yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Dan yang terakhir, Kekaisaran Ottoman, yang meliputi wilayah Turki modern dan banyak wilayah di Timur Tengah. Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 dan memunculkan kondisi politik yang tidak stabil di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Sekarang, mari kita telusuri lebih lanjut, mengapa keempat kerajaan ini mengalami keruntuhan yang mendalam. Kita mulai dengan Kekaisaran Jerman. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, Kekaisaran Jerman mengalami perubahan politik yang signifikan. Pada tahun 1918, Kaisar Wilhelm II turun tahta, dan Jerman menjadi Republik Weimar. Ini mengakhiri monarki Hohenzollern yang telah berkuasa selama berabad-abad. Revolusi ini menciptakan transisi politik yang signifikan di Jerman, dan memengaruhi sejarah abad ke-20. Republik Weimar yang menggantikan kekaisaran ini adalah periode ketidakstabilan politik di Jerman sebelum naiknya rezim Nazi di bawah Adolf Hitler. Kekaisaran Jerman, yang dikenal dalam bahasa Jerman sebagai Deutsches Kaiserreich, adalah negara yang didirikan pada tahun 1871 setelah Perang Prancis-Prusia di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck.
Kekaisaran ini adalah salah satu kekuatan utama di Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918, Kekaisaran Jerman mengalami perubahan yang drastis dan akhirnya dibubarkan. Beberapa poin penting terkait dengan Kekaisaran Jerman adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan. Kekaisaran Jerman dibentuk pada tahun 1871 setelah kemenangan Prusia dalam Perang Prancis-Prusia. Wilhelm I dari Prusia menjadi kaisar pertama Kekaisaran Jerman. 2. Struktur pemerintahan. Kekaisaran Jerman adalah negara konfederasi yang terdiri dari berbagai negara bagian kerajaan, kadipaten, kehariapatihan, dan wilayah lainnya. Kekaisaran ini memiliki seorang kaisar yang diangkat seumur hidup dan dewan legislatif yang disebut Reichstag. 3. Revolusi dan keruntuhan. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, Kekaisaran Jerman mengalami revolusi pada tahun 1918. Kaisar Wilhelm II turun tahta pada bulan November tahun 1918, dan Jerman mengumumkan Republik Weimar sebagai bentuk pemerintahannya. 4. Perjanjian Versailles. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I diikuti oleh penandatanganan Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian ini memberlakukan serangkaian sanksi dan pembatasan terhadap Jerman, termasuk pembayaran reparasi perang dan pembatasan militer yang ketat. 5. Kekaisaran Jerman secara resmi dibubarkan pada tahun 1919 sebagai bagian dari perubahan politik pasca Perang Dunia I. Republik Weimar didirikan sebagai penggantinya. 6. Republik Weimar. Republik Weimar adalah negara Jerman yang baru, yang mendapatkan namanya dari kota Weimar tempat konstitusi sementaranya disusun. Ini adalah periode ketidakstabilan politik di Jerman, yang berlangsung dari tahun 1919 hingga tahun 1933 sebelum naiknya rezim Nazi di bawah Adolf Hitler. Kekaisaran Jerman adalah salah satu aktor utama dalam peristiwa-peristiwa penting sepanjang sejarah Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan dibubarkannya Kekaisaran Jerman dan pendirian Republik Weimar, Jerman mengalami perubahan besar dalam struktur pemerintahannya, yang akhirnya mengarah pada peristiwa-peristiwa yang akan membentuk abad ke-20. Dua. Kekaisaran Austria-Hongaria. Selanjutnya, kita memiliki Kekaisaran Austria-Hongaria setelah Perang Dunia I. Perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Saint-Germain pada tahun 1919 mengakhiri eksistensi kekaisaran ini. Kekaisaran Austria-Hongaria kemudian terpecah menjadi beberapa negara baru, termasuk Austria dan Hungaria. Ini adalah akhir dari sistem dualisme yang telah berlaku dalam kekaisaran ini. Pembagian wilayah ini menciptakan perubahan signifikan dalam peta politik Eropa Tengah. Kekaisaran Austria-Hongaria, yang dikenal juga dengan nama resminya Kekaisaran dan Kerajaan Austria-Hongaria atau Kaisertumsreich Ungarn dalam bahasa Jerman, adalah sebuah negara yang ada dari tahun 1867 hingga tahun 1918. Kekaisaran ini adalah salah satu kekuatan besar di Eropa Tengah dan Tenggara selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Kekaisaran Austria-Hongaria. 1. Pembentukan. Kekaisaran Austria-Hongaria terbentuk pada tahun 1867 sebagai hasil dari kompromi Austria-Hongaria-Ausgleich atau yang juga dikenal sebagai Perjanjian tahun-tahun 1867. Perjanjian ini membagi Kekaisaran Habsburg Austria menjadi dua bagian, yaitu Kekaisaran Austria Cisleitania dan Kerajaan Hongaria Transleitania. Namun, kedua entitas ini tetap terhubung dalam suatu uni personal, yang berarti ada satu kepala monarki untuk kedua wilayah tersebut. 2. Struktur pemerintahan.
Kekaisaran Austria-Hongaria memiliki struktur pemerintahan yang kompleks. Terdapat dua parlemen, yaitu Dewan Kekaisaran Reichsrat untuk Austria dan Dewan Kerajaan Magyar Országgyűlés untuk Hongaria. Kaisar Austria-Hongaria adalah kepala negara, dan juga Kaisar Austria Kaisar Franz Joseph I, dan Raja Hongaria Raja Franz Joseph I. 3. Masalah etnis. Kekaisaran Austria-Hongaria memiliki beragam kelompok etnis dan budaya di dalam wilayahnya, termasuk orang-orang Austria, Hongari, Czech, Polandia, Ukraina, Serbia, dan banyak lainnya. Masalah etnis dan nasionalisme seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik di dalam kekaisaran ini. 4. Perang Dunia I. Kekaisaran Austria-Hongaria memainkan peran penting dalam memicu Perang Dunia I setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914. Perang ini mengakibatkan keruntuhan kekaisaran tersebut karena tekanan militer dan masalah internal. 5. Pembubaran akibat tekanan perang, ketidakpuasan etnis, dan revolusi yang meletus di dalam wilayah kekaisaran. Pada tahun 1918, Kekaisaran Austria-Hongaria mengalami keruntuhan dan dibubarkan. Pada akhir Perang Dunia I, banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Austria-Hongaria mendeklarasikan kemerdekaan atau bergabung dengan negara-negara baru yang terbentuk. Dengan pembubaran Kekaisaran Austria-Hongaria, Eropa Tengah mengalami perubahan besar dalam struktur politiknya. Beberapa negara baru seperti Austria, Hungaria, Cekoslowakia, Yugoslavia, dan negara-negara Baltik muncul sebagai hasil dari perubahan politik pasca Perang Dunia I. 3. Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia, juga dikenal sebagai Kekaisaran Rusia, adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia, yang berdiri dari tahun 1721 hingga tahun 1917. Kemudian, kita punya Kekaisaran Rusia. Revolusi Rusia tahun 1917 menggulingkan pemerintahan Tsar Nikolai II dan mendirikan Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia (RSFSR). Pada tahun 1922, RSFSR menjadi salah satu pendiri Uni Soviet. Kekaisaran Rusia yang lama pun resmi dibubarkan. Ini adalah awal. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Kekaisaran Rusia. 1. Pembentukan. Kekaisaran Rusia didirikan pada tahun 1721 setelah Peter yang Agung Peter I naik tahta dan menggantikan Tsarisme Rusia dengan Kekaisaran Rusia. Dia adalah penguasa yang kuat dan reformis yang melakukan serangkaian perubahan penting dalam pemerintahan, militer, dan budaya untuk modernisasi negara. 2. Wilayah. Kekaisaran Rusia mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian besar Eropa Timur, Asia Utara, dan bahkan sebagian wilayah Amerika Utara seperti Alaska. Wilayah ini sangat beragam dalam hal etnis, bahasa, dan budaya. 3. Kaisar. Tsar Rusia yang pertama adalah Peter yang Agung. Pada masa kekaisaran, gelar yang digunakan adalah Kaisar dan Autokrat seluruh Rusia. Beberapa kaisar terkenal dari Kekaisaran Rusia, antara lain Katerina Agung, Catherine the Great, Alexander I, dan Nicholas II. 4. Kebijakan dan reformasi. Para penguasa Rusia melakukan berbagai reformasi selama sejarah kekaisaran ini. Peter yang Agung memodernisasi militer, mengembangkan birokrasi, dan memperkenalkan budaya barat ke Rusia. Katerina Agung melanjutkan reformasi dan memperluas wilayah kekaisaran. Alexander II melakukan pembebasan para budak. Serf pada tahun 1861. 5. Perang Napoleon. Kekaisaran Rusia berperang melawan Napoleon Bonaparte selama kampanye Rusia pada tahun 1812. Konflik ini berakhir dengan kegagalan Napoleon dan penarikan pasukan Prancis dari Rusia yang tragis. 6. Perang Dunia I dan Revolusi. Kekaisaran Rusia terlibat dalam Perang Dunia I, tetapi perang tersebut memunculkan ketidakpuasan yang meluas di dalam negeri. Revolusi Rusia tahun 1917 menggulingkan rezim Tsar, dan Tsar Nicholas II turun tahta. Revolusi ini
kemudian mengarah pada pembentukan Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia RSFSR. 7. Akhir Kekaisaran. Pada tahun 1917, setelah dua revolusi, Kekaisaran Rusia secara efektif berakhir. Kaisar Nicholas II dan keluarganya ditahan, dan mereka kemudian dieksekusi oleh Bolshevik pada tahun 1918. Uni Soviet kemudian didirikan, menggantikan Kekaisaran Rusia, dan menandai awal dari era komunisme di Rusia. Kekaisaran Rusia adalah salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, tetapi juga mengalami berbagai tantangan dan perubahan selama sejarahnya. Transformasi besar-besaran yang terjadi di Rusia pada abad ke-20, termasuk pendirian Uni Soviet, sangat memengaruhi sejarah dunia pada masa itu. Empat, Kekaisaran Ottoman. Terakhir, kita memiliki Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1920, Perjanjian Evres membagi wilayah-wilayah Ottoman kepada negara-negara baru dan mempersiapkan jalan bagi berdirinya Republik Turki yang modern di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Kekaisaran Ottoman, juga dikenal sebagai Kekaisaran Utsmaniyah, adalah sebuah kekaisaran yang berdiri selama lebih dari 600 tahun, dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Kekaisaran Ottoman. 1. Asal mula. Kekaisaran Ottoman didirikan oleh Osman I pada abad ke-13. Osman I adalah pemimpin suku-suku Turki yang menduduki wilayah Anatolia, sekarang bagian dari Turki modern. Osman I adalah pendiri dinasti Utsmaniyah yang kemudian menjadi Kekaisaran Ottoman. 2. Ekspansi. Di bawah pemerintahan para penguasa Utsmaniyah, kekaisaran ini terus berkembang dan memperluas wilayahnya. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah yang mencakup sebagian besar Anatolia, Timur Tengah, wilayah Balkan, sebagian besar wilayah Arak, dan bahkan mencapai Eropa Tengah. 3. Pemerintahan. Kekaisaran Ottoman memiliki sistem pemerintahan yang kompleks. Sultan Kaisar adalah pemimpin tertinggi dan kepala negara. Pemerintahan Ottoman didasarkan pada hukum Islam Syariah dan hukum Ottoman yang berlaku di seluruh wilayah kekaisaran. Kekaisaran ini juga dikenal dengan toleransinya terhadap berbagai kelompok etnis dan agama di wilayahnya. 4. Perang melawan Eropa. Selama berabad-abad, Kekaisaran Ottoman terlibat dalam konflik dan perang melawan berbagai negara Eropa, terutama dengan Kekaisaran Romawi Suti yang kemudian menjadi Kekaisaran Austria-Hungaria, Venesia, dan Rusia. Salah satu pertempuran terkenal adalah Pertempuran Lepanto pada tahun 1571 melawan Liga Suci, yang dimenangkan oleh Aliansi Eropa melawan Ottoman. 5. Penaklukan Konstantinopel. Pada tahun 1453, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel sekarang Istanbul, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium, dan mengubahnya menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Penaklukan Konstantinopel, pada tahun 1453, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium, dan mengubahnya menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Namun, setelah kekalahan blok sentral, Kekaisaran Ottoman dipecah dan dirampas oleh sekutu dalam perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Evres tahun 1920, kemudian Perjanjian Lausanne tahun 1923 menandai berakhirnya Kekaisaran Ottoman dan pendirian Republik Turki modern yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Dengan akhir Kekaisaran Ottoman, terjadi perubahan besar dalam politik dan sejarah wilayah yang pernah dikuasainya, termasuk pendirian negara-negara baru di Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Istanbul menjadi ibu kota Republik Turki modern, sementara banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ottoman dipecah menjadi negara-negara merdeka baru. Itulah 4 kerajaan besar yang mengalami keruntuhan setelah berakhirnya Perang Dunia I. Perubahan-perubahan ini telah membentuk politik dan sejarah dunia pada abad ke-20.
Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Dan tinggalkan komentar jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik sejarah lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.